Pemirsa, pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Proses pembongkaran fokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Ditargetkan sepanjang 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang dicabut. Proses pembongkaran melibatkan 450 personil tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Pol Air, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca, angin, dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, di beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam serta rapat satu dan lainnya. Sementara itu tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Ya, pemirsa, tidak hanya di wilayah Tangerang, pagar laut juga ditemukan hingga ke Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Warga menduga pemasangan pagar laut dilakukan oleh warga luar wilayah Serang. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP merespon adanya temuan pagar laut di perairan Desa Pedaleman, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Menurut nelayan setempat, mereka tidak mengetahui proses pemasangan pagar laut serta pihak yang memasang. Pihak KKP memastikan pagar laut tersebut masih berkaitan dengan keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang berada di perairan Tangerang, Banten. Nelayan pun mengaku merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar jauh untuk masuk ke laut lepas. Kan biasanya saya kan nelayan angkot ikan. Semenjak ada pagar ini saya dicater kan, oke ini arah Kulon. Saya kan nggak berani karena ada pagar. Kalau nggak ada pagar ini kan keluar dari pancir aja kan kita belok aja kan. Semenjak aja pagar ini mah ke tengah dulu. Oh, muter dulu. Iya, saya kan baru kecil takut. Kena dampak apalagi musim ombak. Nelayan merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar untuk menuju ke laut lepas. Pemasangan pagar laut di Desa Pedalaman diduga diperkirakan sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa.
Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan.